Shalom bagi kita semua. Horas. Atas nama Majelis HKBP Siantar Karontang mengucapkan kita yang berkumpul di sini, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, kami majelis mendoakan Bapak Ibu terutama yang hadir pada saat ini selalu tetap diberkati Tuhan di dalam berkat-berkat yang luar biasa, dan serta juga akan setiap apa yang dipikirkan, akan setiap apa yang direncanakan selalu dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi atas nama HKBP Siantar Karontang mengucapkan kepada kita yang berkumpul di sini, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita duduk kembali. Kita masuk acara minggu kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu.
ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 584 ayat 1 sampai 2. Mari kita dengarkan hukum Taurat di minggu ini dari 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kor dari remaja HKBP Siantar Karontang.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 2 sampai 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah doa, pengakuan doa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 460 ayat 2 sampai 3. Yesus,
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Ulangan 34 bintu 7 sampai 12. Ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor dari Ina Maranatha. Haleluya, puji Tuhan, mulia goani. Oro dalando hasitongani, amoluan nami toto. Atamido pati urdalaki, manondangi ngoluo. Tangan minagogoi manobua, isude pardalanaki. Nang si patah roparu kiloni, Odo totong bain pangaluaki, ay holan hodo tuhaku haposaki, naboy mga purohaku tiusude, marolo polok dotondiku, maningot godang nibasa. Diho mangolun nami Tuhan, say bain maombar tulong moni roha, dang habilangan hinagodang ni basam, marite parmoluon nami, say pagandama Tuhan, dame tuhuriami, asa gabe pasu-pasu, di rumah tangga nami, marite parmoluon, naboy si tiruan, nasa tatang marabiaran, tutuhan debata. Asarap sauduran hamion sa sude, lau mamuji goarmi. Onte diho mangolu nami Tuhan, say bain maombar tulong
godang ni basam marhite pangoluon nami. Sai pagandama Tuhan dame tuhuriami asa gabe pasu-pasu di rumah tangga nami marhite pangoluon naboy sitiruon nasal ketengah tutuhan di bata asarak sauduran hamion sasude lau mamuji goarmi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor dari Ina Sion.
bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atas seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, bukan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerakat atau gong serta rebab akan ku tabung membesarkan namamu. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cinta, akan ku duga. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku. Memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, bukan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerakat atau gong serta rebab akan ku tabung membesarkan namamu. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cinta, akan ku buat. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku. Doa syafaat. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana Engkau masih memberikan kami berkat daripada Engkau, sehingga kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tuntun dan berkati kami pada saat hari ini, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian-Mu dan lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkan firman-Mu itu, serta menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mendoakan untuk para pelayan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang menuntun dan memberkati mereka dalam melakukan setiap program-program untuk memajukan gereja-Mu ini, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami kesabaran dan ketabahan dalam menjalani pelayanan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu, Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk para tim Nusantara TV, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka semangat baru dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dalam meliput segala program ibadah online yang telah ditetapkan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka kesabaran, kesehatan dan panjang umur dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati mereka
di setiap perjalanan mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka agar mereka dapat sampai ke tempat tujuan mereka. Lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, baik itu pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap program-program dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan untuk memajukan negara kami ini, negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik itu di rumah mereka masing-masing, baik itu di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka pangan. Biarlah kiranya itu menjadi kesehatan dan tenaga baru untuk tubuh mereka masing-masing, agar mereka mampu melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan mereka sebagaimana biasanya Tuhan Yesus. Begitu juga untuk saudara kami yang merawat mereka. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, agar mereka tetap sabar dalam menjaga dan merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jauhkan dari mereka segala penyakit, dan biarlah Engkau yang hadir di dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk setiap gerejamu, baik dimanapun gerejamu itu berada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati gerejamu itu dan mengirimkan para orang-orang yang mau berbelas kasih atau donatur yang ingin membantu dalam pembangunan gereja kami. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan apapun segala aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami agar kami dapat melakukan setiap aktivitas kami tersebut dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 133 ayat 1 sampai 3. Saksi pertama
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Horas. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terutama dalam ibadah Minggu 29 Oktober 2023 di HKBP Siantar Karontang, yang bagaimana dalam pelayanan ibadah online Nusantara TV yang pada saat ini dan yang bersama-sama dengan kita, dan kita juga berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua, demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah berbuluk manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini dikatakan keberanian. Keberanian memberitakan Injil. Yang mau saya katakan, Bapak Ibu, bagaimana situasi dan kondisi yang diperhadapkan oleh Paulus. Pada saat itu, dia menghadapi yang namanya tantangan, dia menghadapi yang namanya pergumulan, dia menghadapi yang namanya kesulitan. Bahkan dalam memberitakan Injil, dia ditolak, dia dipitnah, dia dicaci maki. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Meskipun dia dihina, meskipun dia dipitnah, meskipun dia dibenci dalam memberitakan Injil, tetapi dia tetap dengan berani, tetap dengan tegar, tetap dengan kuat dalam memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dia berani untuk memberitakan firman Tuhan? Karena dia berkeyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bahwa dia percaya, Bapak Ibu, ada jaminan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ini yang mau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada yang namanya roh, yaitu roh keberanian.
yang diberikan Tuhan kepada Paulus sehingga dia berani untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu kita lihat Bapak Ibu, bagaimana juga ada amanat agung yang diberikan seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan demikian. Artinya bahwasanya ada suatu kepastian tadi. Ada suatu jaminan yang diberikan Tuhan bahwasanya Tuhan menyertai umatnya terutama di dalam hal memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita jangan takut Bapak Ibu di dalam hal memberitakan firman Tuhan. Karena ada sudah jaminan melalui amanat agung ini. Dikatakan Tuhan akan memberikan roh kepada kita, terutama roh keberanian untuk dapat memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, kita lihat juga bagaimana sebenarnya situasi dan pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukan hanya kepada jemaat yang berada di Tesalonika, tetapi juga diperhadapkan oleh ragam pergumulan di dalam dirinya. Artinya Bapak Ibu, dia juga mengalami yang namanya pergumulan. Bukan hanya jemaat itu yang berada di dalam pergumulan, tetapi dia sendiri, pelayanannya sendiri mengalami namanya pergumulan. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan kita adalah sama yang menghadapi yang namanya pergumulan. Tetapi kalaupun kita sama, tetapi firman Tuhan ada suatu jaminan yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu roh itu tadi, roh keberanian. Sehingga kita jangan takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada kita. Terutama ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita pun diperhadapkan oleh sesuatu hal, banyak. Apa itu Bapak Ibu? Ya, apakah pendeta juga bergumul seperti jemaat bergumul? Sintua juga atau penatua juga atau majelis juga mengalami pergumulan. Bukan hanya jemaat yang mengalami pergumulan, tetapi kami para pendeta, kami sintua, parhalado, majelis juga mengalami yang namanya pergumulan. Tetapi justru bagaimana ketika itu mengalami pergumulan, di situ kita diuji untuk tetap kuat, untuk tetap tegar di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Makanya sering saya katakan, ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka semakin banyak akan tantangan. Maka semakin banyak akan pergumulan. Ya, manukun akan ruas nihriata, karena pernah jemaat menanya kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah rajin ke gereja. Masuknya saya kepada pengumuman parari Kamis. Masuknya saya rajin untuk bersekutu aka pertangyangan dok lemna asing. Tetapi kenapa selalu ada pergumulan bagi saya? Kenapa ada yang namanya selalu masalah kepada saya? Lalu saya katakan seperti tadi, orang yang selalu dekat, semakin dekat kepada Tuhan, justru banyak yang namanya pergumulan. Karena firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang 10 mengatakan bagaimana Tuhan sudah mengukur tingkat kemampuan kita. Tuhan sudah mengukur akan kekuatan kita. Kalaupun kita yang mengalami yang namanya pergumulan, Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terus menerus di dalam setiap pergumulan kita.
di dalam kesulitan kita, terutama di dalam sakit penyakit. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita berada di dalam sakit penyakit, ataupun siapakah itu keluarga kita, ataukah hamba Tuhan, ataukah pendeta atau sintua yang berada dalam sakit penyakit, sering sekali iman kita goyah. Iman kita lemah, tidak kuat. Bahkan kita percaya kepada yang lain. Kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bagaimana sebenarnya keberanian dari Paulus yang menghadapi namanya pergumulan, tetapi dia tetap kuat, tetap tegar. Meskipun dia dianiaya, meskipun dia difitnah, meskipun dia mengalami yang namanya pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita jangan goyah Bapak Ibu. Ya, kita harus menunjukkan bagaimana menunjukkan dengan kerajinan kita datang ke gereja semakin menguatkan iman kita. Jangan kita memikirkan yang lain. Orang sana tidak datang ke gereja. Tetapi siap-siap juga saya yang datang ke gereja. Kenapa banyak akan pergumulan kepada saya? Sering kita bertanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kuatlah dan tegarlah menghadapi semuanya. Ini yang mau dikatakan melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana juga Paulus di sini di dalam hal memberitakan akan firman Tuhan juga diperhadapkan oleh situasi di jemaat Tesalonika. Yang pada saat itu diperintah oleh Kaisar Rom. Yang pada saat itu diperhadapkan bagaimana jemaat pada saat itu menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwasanya dia harus setia kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Ini yang mau dikatakan melalui firman Tuhan bagi kita. Makanya ada istilah sekarang ini, terutama untuk pemuda, ada dikatakan LDR. Tahu gak pemuda apa itu LDR? Yaitu hubungan jarak jauh. Kalau hubungan jarak jauh ini adalah bagaimana ada yang tinggal di kota atau ada yang tinggal di desa. Atau hubungannya jauh. Tetapi meskipun tempatnya jauh, tetapi mereka tetap saling percaya. Itu yang dikatakan LDR tadi. Tetapi mereka tetap setia. Kalaupun si doi atau pacarnya jauh jaraknya, tapi dia percaya, dia setia kepada saya. Baik juga si laki-laki maupun perempuan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana juga hubungan yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwasanya tunjukkanlah kesetiaanmu. Meskipun banyak pergumulan yang diperhadapkan. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada saya juga. Dan kita sama juga dalam menghadapi pergumulan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita dengan semangat, dengan kuat, dengan tegar untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan juga mau dikatakan bagaimana sebenarnya kita di dalam tengah-tengah pelayanan kita, semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Demikian juga ketika kita datang ke gereja. Kalau kita datang ke gereja akan, terutama juga para pelayan-pelayan Tuhan, dia harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya pelayanannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang mau saya katakan adalah bagaimana sebenarnya pelayanan kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk supaya mulia nama kita, nama manusia,
tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Tapi kita harus percaya Bapak Ibu, seperti tadi, bahwasanya penyertaan Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan pada saat ini, yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami dengan berani di dalam memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jaminan bagi kami orang-orang yang percaya, yaitu roh keberanian, supaya kami mampu Tuhan untuk dapat melakukan setiap akan kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan yang kami sembah, ajar kami tetap setia hanya kepada Tuhan. Ajar kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi yang namanya pergumulan, masalah di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan sakit penyakit yang sering membuat iman kami menjadi goyah dan lemah. Tapi kami percaya Tuhan, bahwasanya melalui roh kebenaran itu, Engkau Tuhan menguatkan kami Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terutama Tuhan buat kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami. Berkati Tuhan buat setiap firman Tuhan. Setiap akan yang kami sampaikan Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti dan dapat kami aplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Ya. Huria HKIP Siantar Kerontang terletak di Resorsi Hombo, Distrik 3 Humbang, Desa Sitanduk, Kecamatan Talabintang, Humbang Asundutan. Huria HKIP Siantar Kerontang berdiri pada tahun 1936. Guru Huria yang pertama yaitu Guru Ruben Manalu dari Tukapakkat yang disuruh dari kantor pusat HKIP merangkap guru sending. Jemaatnya yang pertama ada 20 kakak, yaitu dari Simbara dan dari Rambung. Yang meresmikan Huria itu ialah Pendeta Tuan Kaisar. Bangunan gerejanya terdiri dari atapnya dan rumbia, dindingnya bambu dan lantainya papan. Gereja tersebut sekaligus tempat bersekolah SR dan buta huruf. Setelah Guru Ruben Manalu pensiun, yang menggantikan ialah Situa Tarida Siringoringo almarhum, dan seterusnya digantikan oleh Situa Job Hasugian almarhum, dan setelah pensiun diganti oleh Situa Ernest Tumanggor almarhum, dan pada masa Situa Ernest Tumanggor almarhum
uluan Huria di Huria ini. Pada waktu itulah HKBP Siantar Karontang mamiakon batu hojahan pada tahun 1978. Setelah Situa Ernest Tumanggor pensiun, yang menggantikan ialah Situa Zaman Siringoringo almarhum dan selanjutnya diganti oleh Situa Guru HK Situmorang almarhum. Dan setelah Situa Guru HK Situmorang almarhum pensiun, maka kembali kepada Zaman Siringoringo. Setelah Situa Zaman Siringoringo meninggal dunia, uluan Huria digantikan oleh Situa T. Marulia Situmanggor. Setelah Situa Marulia Situmanggor pensiun, digantikan oleh Situa Lesinter Barutu, dan amang itulah sampai sekarang uluan Huria di HKBP Siantar Karontang. Banyak ruas HKBP Siantar Karontang sekarang banyaknya lengkap dan janda sebanyak 80 kakak. Di dalam kesempatan ini kami jemaat HKBP Siantar Karontang meminta kepada Bapak dan Ibu untuk mengulurkan tangan untuk kiranya membantu kami untuk membangun gedung Sopo Godang di HKBP Siantar Karontang. Demikian sejarah singkat Huria HKBP Siantar Karontang. Terima kasih.